melihat tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa. "Aku terkunci di sini, tolong aku. Dia nggak akan biarkan aku pergi." Halo geng, selamat datang di Horror Puzzle. Di sini kita sajikan kisah-kisah horor, kisah-kisah nyata penuh misteri dan teka-teki yang bikin otak muter dan jantung deg-degan. Suka yang seru-seru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menegangkan lainnya. Cerita ini berasal dari kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda bernama Edi. Kejadiannya berlangsung di sebuah desa kecil di Jawa Tengah pada tahun 2015. Kisah ini tersebar di kalangan warga dan gak sedikit yang percaya kalau Edi benar-benar ngalamin hal itu. Desa tempat Edi tinggal memang terkenal akan ketenangan dan pemandangan sawahnya yang hijau. Tapi ada satu rumah di ujung desa yang selalu dikaitkan dengan kejadian aneh. Rumah besar yang dulu milik seorang wanita tua kaya raya, tapi sejak si nenek meninggal, rumah itu nggak ada yang ngerawat. Bangunannya jadi kumuh, berdebu, dan kesannya bikin bulu kuduk berdiri. Edi dan teman-temannya sering ngelewatin rumah itu kalau pulang malam. Meskipun begitu, mereka jarang berani memandangi rumah itu terlalu lama. Karena katanya ada penunggu yang gak suka dilihatin. Edi yang dasarnya skeptis sama hal-hal mistis gak percaya tuh sama cerita-cerita yang kayak gitu. Satu malam, Edi pulang larut malam setelah kumpul bareng teman-temannya di rumah desa sebelah. Jalanan desa gelap dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari beberapa lampu jalan. Pas dia ngeliatin rumah tua itu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Edi nggak tahu kenapa, tapi seakan-akan ada yang bikin dia pengen ngeliatin rumah itu lebih lama. "Ada apa, Di?" teriak Tony, temannya yang juga kebetulan lewat nih. Enggak apa-apa Ton," jawab Edi sambil nyengir. Tapi sebenarnya dia merasa ada yang aneh. Entah kenapa hawa di sekitarnya mendadak dingin. Bulu kuduknya berdiri dan dia merasa seperti ada yang memperhatikan dari dalam rumah kosong itu. Tapi dia tetap ngelanjutin langkahnya walaupun jantungnya mulai berdegup kencang. Ketika dia udah hampir jauh dari rumah itu, tiba-tiba dia dengar suara cewek lirih dan seperti minta tolong. Tolong aku." Edi berhenti. Suaranya pelan tapi jelas banget. Edi nengok ke belakang dan samar-samar dia melihat bayangan seseorang berdiri di jendela lantai atas rumah kosong itu. "Siapa itu?" tanya Edi dalam hati. Rasanya mau pergi, tapi ada rasa penasaran yang bikin dia tetap berdiri di situ. Beberapa hari setelah kejadian itu, Edi mulai ngalamin tuh hal-hal aneh di rumahnya. Malam pertama saat dia lagi tidur, dia ngerasa kayak ada yang duduk di ujung tempat tidurnya. Ketika dia buka mata, gak ada siapa-siapa. Edi pikir mungkin cuma kebetulan. Tapi kejadian itu terus berulang. Setiap malam selalu ada perasaan kalau dia gak sendirian di kamar. "Nih kenapa gua jadi ngerasa aneh gini ya?" kata Edi sambil curhat ke Tony. "Udahlah, mungkin sugesti doang kali. Jangan mikir macem-macem," jawab Tony yang berusaha nenangin Edi. Tapi makin hari Edi merasa makin gak nyaman. Terutama setiap kali dia pulang malam dan ngelewatin rumah kosong itu. Suatu malam, Tony ngajak Edi buat nyelidikin rumah kosong itu. Mereka bawa senter dan nekat masuk. Meskipun dalam hati sebenarnya mereka takut. Pas masuk, suasana di dalam rumah benar-benar bikin merinding. Ada foto-foto lama yang masih nempel di dinding.
dan semua furnitur masih tertata meskipun penuh debu. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci. Setelah mencoba membukanya, pintu itu akhirnya terbuka dengan suara berderit yang mengerikan. Di dalam kamar itu, ada meja dengan setumpuk kertas yang berantakan. Eddie mengambil salah satu kertas itu dan melihat tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa. "Aku terkunci di sini, tolong aku. Dia nggak akan biarkan aku pergi." "Eddie, kita balik yuk. Gua ngerasa nggak enak," bisik Tony. Mukanya udah pucat. "Sebentar, Ton. Kayaknya ada yang mau nyampein sesuatu nih," jawab Eddie yang merasa makin penasaran. Malam itu, setelah dari rumah kosong, Eddie mulai ngalamin mimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, dia melihat seorang gadis muda yang terjebak di sebuah kamar. Gadis itu selalu berkata, "Kamu harus tolong aku, kalau enggak aku enggak bisa pergi." Pagi harinya, dia menceritakan mimpinya itu ke neneknya yang kebetulan tahu banyak soal sejarah desa. Neneknya langsung berubah pucat ketika dengar cerita Eddie. "Itu pasti arwahnya Sari, cucu dari pemilik rumah itu dulu," kata si nenek Adi. Sari itu kabarnya dipasung di rumahnya sendiri karena dianggap membawa sial sama neneknya sampai dia meninggal. Arwahnya gak pernah tenang, Eddie. Eddie langsung merinding dengan cerita neneknya. Apalagi setiap malam mimpi itu makin jelas dan suara tangisan itu makin terdengar nyata. Bahkan suatu malam Eddie terbangun dan melihat bayangan gadis di sudut kamarnya. Bayangan itu menatapnya dan berbisik, "Kenapa kamu gak tolong aku?" Eddie merasa kalau ini adalah petunjuk. Dia mengajak Tony sekali lagi buat masuk ke rumah itu. Kali ini mereka nemuin sebuah pintu kayu kecil di bawah tangga yang selama ini ketutup debu dan gak kelihatan. Pintu itu membuka ke ruangan kecil di bawah lantai, semacam ruangan rahasia lah. Di dalamnya mereka nemuin tuh sebuah kain yang udah lusuh. Ada boneka lama dan jejak-jejak darah kering di lantai. "Apa mungkin ini tempat Sari dipasung?" bisik Tony sambil ngusap tengkuknya yang merinding. Ketika mereka masuk lebih dalam, Eddie merasa kayak ada yang berbisik ke telinganya. "Akhirnya kamu datang. Terima kasih." Setelah mereka masuk ke ruang bawah tanah itu, Eddie ngerasa ada aura damai yang mendadak datang. Seolah-olah sosok Sari telah tenang. Mereka keluar dari rumah itu dengan perasaan lega, dan Eddie gak pernah ngalamin mimpi buruk tentang Sari lagi. Bahkan sejak hari itu, rumah kosong itu gak lagi terlihat menyeramkan. Tapi suatu hari ketika Eddie lagi duduk di teras rumahnya, seorang tetangganya lewat dan ngajak ngobrol. "Eddie, kamu tahu nggak, rumah kosong itu baru-baru ini jadi tempat ramai lagi. Katanya ada yang lihat bayangan wanita di jendela." Eddie kaget. "Tapi bukannya arwah udah tenang ya, Pak?" Tetangganya ngangguk pelan lalu berkata, "Nggak ada yang tahu pasti. Tapi kemarin malam beberapa warga dengar suara aneh lagi dari sana." Eddie cuma terdiam dan merasa seakan-akan ada yang memperhatikan dari kejauhan. Eddie cuma terdiam dan dia merasa seakan-akan ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Saat dia menoleh ke arah rumah kosong itu, dia melihat siluet wanita berdiri di jendela lantai atas, tersenyum ke arahnya seolah mengucapkan terima kasih. Namun wajahnya terlihat berbeda. Ada sesuatu yang membuat Eddie merinding lagi. Walaupun arwah Sari sudah tenang, sepertinya ada tensi lain di rumah itu yang mungkin baru saja terbangun. Mungkin bukan Sari yang mengganggu Eddie selama ini, melainkan sesuatu yang jauh lebih jahat
yang kini akhirnya bisa keluar dari kurungan rumah kosong itu.